Sebelum menonton video ini, kami pesankan bagi Bapak Ibu, rekan-rekan calon ASN, bagi yang kesulitan untuk membeli e-materai, dapat membeli e-materai dan pesan sama saya ya. Silakan hubungi kontak, kami akan melayani penempelan e-materai dan mengirimnya kembali dan Bapak Ibu tinggal menguploadkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honoreris Indonesia? Sembari kita menunggu penetapan BKN terkait seleksi P3K 2024, di sini kita mendapatkan informasi update terbaru berkaitan dengan rencana pensiun yang akan diberikan kepada rekan-rekan P3K. Bahwa di dalam PP Manajemen ASN nanti seharusnya itu mengatur dengan jelas kesetaraan ASN P3K dan PNS. Karena bocoran yang kita dapatkan untuk anggota DPR saja yang kontraknya 5 tahun itu mendapatkan pensiun layaknya PNS. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik rekan-rekan semua, kita mendapatkan dua informasi terkini berkaitan dengan jelang pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024. Yang pertama ini Bapak Ibu, bahwa anggota DPR yang kontraknya 5 tahun saja itu dikasih pensiun Bapak Ibu. Sedangkan untuk P3K, ini belum jelas apakah nanti akan disetarakan dengan PNS ataupun tidak. Ditambah juga dengan PP Manajemen ASN yang sampai saat ini belum rampung dibahas dan diminta agar ada kejelasan di dalam PP yang nantinya diterbitkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa penetapan PP Manajemen P3K belum dipastikan kapan waktunya akan diterbitkan. Padahal dalam PP tersebut, salah satunya membahas tentang pemberian pensiun bagi ASN, baik PNS maupun P3K. Belakangan ini P3K makin menuntut diberikan pensiun setara dengan PNS, di mana pensiunan yang diminta pun itu dibayar bulanan. Nah, sebagaimana kita dapat bocoran, walaupun P3K mendapatkan pensiun, itu konsep pensiunnya tidak sama seperti PNS ya. Artinya tidak mendapatkan pensiun bulan-bulan ya. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa rekan-rekan ini harus mengikuti taspen dan membayar iuran baru dapat pensiun. Jadi berbeda dengan PNS. Nah, menurut koordinator perkumpulan K2, Amaden menyebutkan bahwa pemerintah tidak boleh beralasan bahwa P3 itu pegawai kontrak, sehingga mereka dibedakan dengan PNS, sebab P3 itu ASN dan diakui keberadaannya dalam undang-undang. Nah, P3K itu ASN sama kayak PNS, tidak ada bedanya. Kerjanya sama, tanggung jawab sama, makanya pemerintah jangan membedakan. Tetapi Bapak Ibu, baju saja masih beda ya sekarang. Dia menegaskan bila pemerintah beralasan P3K itu sistem kontrak, maka lantas apa bedanya dengan menteri, kepala daerah, anggota DPR, dan anggota DPRD, yang mana semua itu jabatan politik yang dikontrak per 5 tahun sekali. Bahkan sudah ditenggat pula maksimal 10 tahun saja atau 2 periode. Namun Bapak Ibu kalau mau tahu bahwa para pejabat politik yang tadinya dikontrak itu tetap diberikan pensiun dengan nilai fantastis ditambah fasilitas lainnya setelah mereka tidak lagi menduduki jabatan itu. Nah ini ya, pejabat politik dan P3K sama-sama pegawai kontrak. Jadi seharusnya pemerintah juga harus adil. Dia berharap Presiden Prabowo nantinya akan memperhatikan nasib ASN P3K khususnya mengenai masalah pensiun ini. Agar alokasi anggaran untuk dana pensiun P3K, dana pensiun ini pun sebaiknya diberikan setiap bulan layaknya PNS. Oleh karena itu, pemerintah baru sebaiknya memberikan regulasi pensiun P3K. Tanpa regulasi, implementasinya tidak akan jalan. Pak Presiden Prabowo tolong diperjuangkan nasib kami yang mendekati purna tugas. Dana pensiun sebagai pengganti pengabdian kami puluhan tahun dari honorer hingga menjadi ASN P3K. Nah, itu seharusnya disamakan layaknya PNS yang mendapatkan pensiun setiap bulan. Nah, usulan yang sangat baik sekali dan tentu semua honorer sangat setuju dengan usulan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini menjadi pembelajaran bagi rekan-rekan nanti yang mendaftar P3K. Ada pesan bahwa jangan sampai rekan-rekan yang CPNS ini memasukkan berkas di menit-menit terakhir ya. Kita ketahui untuk pendaftaran CPNS ini sudah hampir tutup, di tanggal 6 ini tutup, dan sampai saat ini Bapak Ibu masih banyak rekan-rekan yang terkendala, wabil khusus Bapak Ibu dalam permasalahan penempelan e-materai ya. Kita dapati dari beberapa informasi dan kami sendiri juga melayani penempelan e-materai bahwa sekarang e-materai lagi kosong ya, lagi kosong, kemudian lagi gangguan di peruri. Maka oleh karena itu Bapak Ibu jangan sampai nanti terjadi, silakan Bapak Ibu mendahulukan ya, jika memang nanti sudah semua lengkap, jangan mengakhirkan pendaftaran
ataupun mengupload berkas-berkas Bapak Ibu ini di akhir-akhir. Ini jadi pelajaran ya bagi rekan-rekan. Sebagaimana disampaikan, pendaftaran CPNS akan ditutup 6 September yang telah dibuka 20 Agustus. Sampai saat ini jumlah pelamar di pemerintahan NTT sudah menembus angka 1.000 orang. PLT Kepala BKD Yusron mengatakan bahwa berkas yang masuk itu semuanya formasi CPNS. Namun, kata dia dari jumlah itu yang paling banyak adalah formasi tenaga teknis. Yusron mengatakan bahwa apabila melihat pengalaman yang sudah-sudah, pelamar biasanya baru membludak di akhir-akhir masa pendaftaran. Ya benar sekali Bapak Ibu, dan itu jika terjadi maka selain daripada SSCSN yang bakal down, nah ini tadi ya yang paling penting Bapak Ibu jangan sampai akses untuk mendapatkan e-materai ini nanti saat Bapak Ibu memerlukan untuk penempelan e-materai dan tidak tersedianya e-materai dari perusahaan peruri yang satu-satunya merupakan perusahaan yang menyediakan materai elektronik ini yang nanti Bapak Ibu akan gunakan pada pendaftaran P3K. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.